seberapa penting bagi DPRD Komisi A ya untuk mengandalkan riset dalam proses legislasi? Apa bentuk kolaborasi yang sudah atau mungkin sekarang ini lagi berjalan antara Komisi A dengan Brida? Hasil penelitian, orang yang sering mendapatkan kasus atau masalah hukum kriminal itu rata-rata ini statusnya itu menengah ke bawah. Bagaimana apa yang akan terjadi atau dampak jika regulasi dibuat tanpa dukungan riset? Saya jamin 100% atau lebih tidak akan berjalan. Terus bagaimana Brida itu menjamin bahwa hasil risetnya itu tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau mungkin golongan tertentu? Betul. Waktu untuk memberikan penyusunan dalam perda itu sendiri itu sangat terbatas sekali. Tentunya harus bisa menyampaikan ya tingkat urgensinya peraturan itu dibentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV in Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Bersama saya lagi, Wanda tentu saja, yang akan membawakan materi yang sangat menarik dengan narasumber yang sangat oke. Karena kenapa? Beliaunya ini sudah menjabat 3 periode sebagai anggota dewan yang tentu saja mengemban banyak aspirasi dari masyarakat. Langsung kita sapa saja, ada Bapak Dr. Sumarjono, MPD selaku Komisi A DPRD Jawa Timur. Terima kasih. Baik, hari ini semakin fresh ya dengan balutan. Hari ini kita kompak lagi. Lagi-lagi kompak ya, menggunakan jas berwarna hitam ini seakan-akan menegaskan, ayolah saya akan mengawal aspirasi masyarakat untuk dibentukan perda yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat itu sendiri. Betul. Nah, kalau tadi kan membahas 3 periode. Ya, ini sejak kapan awal mula ketertarikan ya? Ini boleh sedikit tentang profil panjenengan Pak Sumarjono. Baik Mbak Wanda, terima kasih. Jadi kami ini sebenarnya sudah menjabat di DPR Kota Pasuruan ya. Kota Pasuruan itu sejak tahun 2014. Nah, yang mendorong diri saya masuk ke legislatif sebenarnya diawali dari saya itu adalah kepala sekolah swasta, guru ya, jadi guru atau kepala sekolah swasta ini sudah hampir 12 tahun. 12 tahun. Kepala sekolah sudah 12 tahun. Sebenarnya saya itu awal untuk mendorong diri saya atau fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa kondisi pendidikan Indonesia ini khususnya di tenaga pengajar, kemudian ada di tingkat siswa ini kan sedikit memprihatinkan. Memprihatinkan dari sisi pendapatan guru itu sangat minim. Kemudian siswa ini banyak yang tidak mampu sekolah. Nah, ini adalah kami tergugah untuk bisa masuk ke legislatif yang tujuannya adalah bisa memperbaiki komponen atau bisa memperbaiki daripada nasib pendidikan itu sendiri. Sebenarnya awalnya dari situ. Awalnya dari situ, kemudian tergerak hatinya. Tergerak hati saya untuk maju ke legislatif. Jadi ada visi-misi diri saya yang sudah tertanamkan untuk memperbaiki pendidikan di masa yang akan datang. Betul sekali, luar biasa. 1 periode kurang dong, harus berkelanjutan ya. Semakin berkelanjutan semakin bisa memantau seberapa cepat ya pergerakan perubahan seperti itu. Wah, jadi 2014, 2019, kemudian 2019 juga ke 2024. Dulu saya juga di Ketua Komisi 2 Kota Pasuruan dan sekarang menjadi anggota Komisi A untuk yang pertama kali di Dewan Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah meskipun kami tidak di posisi di pendidikan, akan tetapi gerakan atau kegiatan kami pun di luar kedewanan ini juga masih selalu berpijak dan selalu berkolaborasi dengan pendidikan sampai detik ini. Betul, kalau membahas tentang kependidikan ini kan pasti ada riset-riset juga sebagai anggota dewan juga riset-riset juga untuk menentukan
kebijakan apa untuk ke depan ya. Nah, Betul, betul. ini cocok sekali dengan tema kita hari ini. Jadi Komisi A DPRD Jawa Timur bersama BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah, dengan tema legislasi berbasis riset, kolaborasi DPRD dan BRIDA untuk regulasi yang relevan. Nah, seberapa penting bagi DPRD Komisi A ya untuk mengandalkan riset dalam proses legislasi? Baik, jadi kalau kita lihat Mbak Wanda, memang segala bentuk kebijakan atau segala bentuk peraturan yang ada di negara kita, khususnya di Jawa Timur, ini harus dilakukan suatu riset atau kajian. Mengapa? Karena riset dengan kajian ini akan menghasilkan suatu produk di mana letak pentingnya peraturan itu nantinya terbentuk. Artinya letak kepentingan itu adalah seberapa kuat dibentuknya peraturan itu untuk kemanfaatan masyarakat kita. Nah, di situ maka dilakukan suatu riset atau penelitian. Nah, maka dari itu BRIDA ini sangat tepat sekali menurut kami bahwa ini adalah sebagai muara untuk melakukan riset atau penelitian dalam bentuk segala kebijakan yang ada di Jawa Timur khususnya. Itu BRIDA. Karena apa? Karena kan riset itu di dalamnya ada mengandung basis data. Betul. Ya, ada lagi di situ ada analisis, ya ada lagi di situ proyeksi dampak. Misalkan contoh aturan setelah dibentuk ini nanti dampaknya seperti apa. Itu harus tahu. Jadi harus tahu. Terus kemudian data statistik. Misalkan seberapa besar orang atau masyarakat itu mengharapkan peraturan itu dibentuk. Itu harus tahu analisis SWOT-nya itu harus tahu. Kalau tidak diawali dengan riset, maka itu akan tidak bermanfaat, tidak bisa dinikmati oleh pemerintah, masyarakat atau pemerintah itu sendiri. Gitu, saya kira itu. Karena belum ketemu akar permasalahannya. Ya mana mungkin ketemu kebijakannya. Betul. Ya. Sama halnya dengan kehidupan berarti. Kalau kita mengetahui masalahnya ya kita bakal mengetahui solusinya. Betul sekali. Terus apa bentuk kolaborasi yang sudah atau mungkin sekarang ini lagi berjalan antara Komisi A dengan BRIDA? Betul. Jadi gini, di dalam kegiatan hearing, ya kegiatan rapat bersama BRIDA atau di dalam hearing bersama BRIDA, kita selalu menekankan bahwa segala bentuk kebijakan atau rencana pembuatan kebijakan atau peraturan ini tentunya dilakukan penelitian atau riset kan gitu ya. Nah, riset itu nanti Mbak ini akan melahirkan yang namanya naskah akademik. Naskah akademik. Naskah akademik. Naskah akademik. Nah, naskah akademik ini sebenarnya fundamental atau draft awal untuk menyusun peraturan. Draft awal untuk menyusun kebijakan. Apakah kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan atau tidak? Dari mana? Dari hasil risetnya tadi. Oke. Jadi ini ada dua komponen yang tidak terpisahkan. Nah, maka dari itu naskah akademik ini tentunya akan dipelajari atau diterima oleh biasanya kalau menyusun kebijakan itu dibentuk pansus. Pansus perda dan sebagainya lah. Pansus itulah mereka yang dia inginkan atau yang kami inginkan sebagai anggota pansus itu ya naskah akademik tadi. Nah, lahirnya naskah akademik itu tadi itu didasari dengan yang namanya riset sebelumnya. Hasil riset atau penelitian di situ. Itu, Mbak. Baik, jadi memang dari awal riset dulu. Betul. Naskah akademik. Lahiran naskah akademik baru ada aturan. Oke, jadi memang naskah akademik ini adalah versi mentah ya. Draft awal. Draft awal. Sebenarnya naskah akademik itu ya juga isi perda itu sendiri sebenarnya, tapi kan berupa draft. Nah itu dinamakan naskah akademik. Biasanya penyusunan naskah akademik ini melibatkan beberapa komponen tadi. Salah satunya dari praktisi hukum atau ada lagi dari akademisi universitas itu dilibatkan untuk penyusunan naskah akademik itu. Dasarnya dari apa? Dari riset tadi. Dari riset itu. Nah, dari
hasil penelitian apa contoh misalkan kita ambil contoh aja. Misalkan perda terkait dengan yang tadi kami sampaikan bantuan hukum bagi rakyat miskin tadi Oh ya. iya. Nah, itu harus dilakukan riset dulu, kajian dulu seberapa besar warga yang tidak mampu ini membutuhkan pendampingan hukum. Nah, dia pada saat dia mengalami atau mendapatkan musibah tentang hukum atau kriminal, mereka begitu berhadapan dengan hukum, mereka tidak punya kuasa hukum. Karena apa? Ya memang secara anggaran atau biaya mereka tidak punya karena tidak mampu. Betul. Lah pemerintah disinilah ikut campur. Ikut campur apa? Ikut campur dalam pembiayaan. Untuk membiayai bagi masyarakat miskin yang tidak mampu. Tadi kalau dia dapat masalah di dalam hukum itu dia akan dibantu anggaran oleh pemerintah untuk advokasinya. Kan gitu ya. Nah, tapi kan kita harus tahu dulu seberapa besar nih kepentingan atau kebutuhan perda tentang bantuan bagi rakyat miskin itu seberapa besar kebutuhan. Kalau itu dirasa dibutuhkan, ya harus dianu. Nah, ternyata saya melihat di Provinsi Jawa Timur semua di kota kabupaten sangat membutuhkan. Maka ini kan harus dilahirkan tadi naskah akademik. Setelah kajian naskah akademik baru sekarang perdanya tuh hampir 100% itu kota kabupaten sudah terwujud semua. Tapi pada saat awal saya dulu ini masih tarik ulur. Bahkan perda perda ini belum dibuat, mau dibuat aja, kajian ini berkali-kali. Karena masih ragu waktu itu. Tapi ternyata begitu sudah lah ragunya kenapa? Ragunya begini, khawatir saja pemerintah ini kalau nanti memberi fasilitas kepada masyarakat terus disalahgunakan, khawatirnya seperti itu. Ternyata tidak, ternyata justru hasil penelitian orang yang sering mendapatkan kasus atau masalah hukum kriminal itu rata-rata ini statusnya itu menengah ke bawah. Ini hasil riset juga loh ya. Kalau tidak melakukan riset ya tidak tahu. Paling banyak untuk kriminal itu rata-rata itu dari menengah ke bawah. Mungkin itu didasari dari SDM-nya yang kurang. Permasalahan ekonomi mungkin bisa juga. Itu kan akhirnya terjadi kriminal itu kan. Iya, awal mula mungkin dari ekonomi kemudian ke keluarga atau cara mendapatkan. Jadi fenomena munculnya bantuan hukum bagi rakyat miskin itu dari situ awalnya. Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ya. Artinya begini, hasil riset bahwa mengatakan yang banyak melakukan tindak kriminal sampai hukum itu, ini rata-rata menengah ke bawah. Nah, menengah bawah itu artinya kan perlu bantuan ini sebenarnya. Iya. Bantuan anggaran bahasanya, anggaran untuk pendampingan hukum dan sebagainya di situ. Itu contoh kecil aja. Tapi sebenarnya banyak perda-perda lain yang intinya dalam penyusunan perda itu harus ada riset. Dan dilahirkan naskah akademik, lahirlah perda itu. Baik. Untuk Bapak Sumarjono sendiri, sejauh ini kan pasti sudah melakukan riset-riset ya, secara mandiri. Betul. Adakah temuan-temuan dari hasil riset di mana dapil Bapak bekerja yang sebelumnya belum ditemukan gitu? Adakah? Jadi begini, kalau kita melihat secara kebijakan itu dilahirkan atau dibentuk itu bukan untuk kelompok. Bukan kelompok itu artinya bukan untuk karena dapil saya atau dapil, tapi secara menyeluruh, secara makro, secara menyeluruh. Seberapa besar kepentingan daripada aturan itu dibentuk, kan gitu. Nah, kalau ada semacam pertanyaan, katakan apakah ada apa tadi? Hasil riset yang sebelumnya belum pernah ditemukan, tapi sekarang ini ditemukan fenomena itu ketika panjenengan menjabat seperti itu. Kami kira begini, kalau yang hasil riset itu misalkan tidak artinya tidak perlu dibentuk peraturan. Ini hanya pertanyaan di luar intinya. Ternyata setelah diselang perjalanan itu ada kebutuhan yang harus mau nggak mau dibentuk, dibuat oleh dibentuk perda itu kan gitu ya. Nah, artinya begini, riset pada awal ini dianggap tidak perlu dibentuk peraturan, selang perjalanan ini perlu dibentuk, berarti kita harus melakukan riset kembali. Jadi riset itu dilakukan
tidak hanya sekali awal. Jadi kapan kita pada saat kebutuhan itu diperlukan. Contoh, peraturan itu diperlukan pada saat kapan. Kalau memang pada saat bulan atau tahun itu perlu dibentuk perda, maka riset itu harus berjalan itu. Jadi memang benar disampaikan Mbak Wanda, saya sepakat. Jadi gini, ada sebenarnya Brida itu hampir sama dengan kalau di kota kabupaten itu kan hampir Bapeda. Iya, Bapeda. Hampir sama kan gitu ya. Nah, cuma namanya sekarang kalau Brida. Lah, dulu kita juga sering mengalami, bahkan di kantor-kantor Bapeda ataupun di kantor Brida sendiri, kajian yang mangkrak itu juga banyak. Wah, fenomena ini. Kajian mangkrak itu banyak. Jadi awalnya bahwa kajian-kajian ini yang perlu dilaksanakan, baik itu kajian yang menyangkut tentang peraturan atau kebijakan, maupun kebijakan untuk pembangunan. Contoh pembangunan itu gini, bukan tidak berkaitan dengan perda ya. Di wilayah sini perlu dibangun ini bla 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 bla. Ternyata pada saat kita melakukan kajian itu diperlukan, ternyata begitu setelah berjalan ini tidak dieksekusi, tidak dilaksanakan di lapangan. Hanya sebatas kajian saja. Dan ini pernah saya kritisi pada waktu di kota atau termasuk di di Jawa Timur. Saya kritisi begini, bahwa disinilah letak penghambur-hamburan anggaran. Wah, ini. Ya, letak penghambur-hamburan anggaran. Ya. Kenapa dikatakan penghamburan anggaran? Karena setelah diadakan kajian, padahal kajian itu menyangkut anggaran juga. Betul. Ya, penelitian, riset, ya itu ada anggarannya juga. Lah, setelah dilakukan kajian atau riset ini menghabiskan anggaran, ternyata tidak dieksekusi atau tidak ditindaklanjuti. Nah, ini fenomena juga. Nah, ini saya akan lakukan nanti mungkin dalam tidak lama lagi kami akan melihat seberapa jauh sih kebijakan yang dibentuk atau riset yang sudah disusun itu bagaimana, nanti akan kami sampaikan juga. Baik, berarti ini kaitannya benar-benar erat sekali ya antara Komisi A dan juga Brida. Sangat, karena ini kan penentu untuk semacam badan perencanaan pembangunan daerah memang kalau di kami di Komisi A dan di Brida ini memang sangat keterikatan sekali. Bagaimana apa yang akan terjadi atau dampak jika regulasi dibuat tanpa dukungan riset? Saya jamin 100% atau lebih tidak akan berjalan. Artinya kebijakan itu yang tidak berjalan. Karena tidak didasari dengan kebijakan. Tadi atau kapan hari sudah kita bahas, Mbak Wanda, kebijakan itu tanpa melibatkan unsur atau beberapa unsur, ini tidak akan berjalan dan akan mendapatkan tentangan atau mendapatkan cemooh dari semua masyarakat. Pasti. Makanya dari masyarakat. Tujuannya riset itu di situ sebenarnya. Tujuan riset sendiri itu di situ, tujuan penelitian itu di situ. Jadi sebelum perda ini dibentuk atau aturan dibentuk, maka ini harus dilakukan riset yang betul-betul detail. Betul-betul detail. Apapun aturannya, baik itu dari dinas pertanian, dinas peternakan, dinas apa-apa peraturan, itu harus melalui riset. Kalau tidak, saya jamin ini perda ini akan menjadi perlawanan dari masyarakat. Saya jamin. Iya, selain perlawanan masyarakat mungkin penghamburan anggaran juga ya. Anggaran. Dan ini kan tidak menyelesaikan solusi atau tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah baru. Ya. Jadi keinget mengatasi masalah itu ya. Itu kayaknya slogannya ini ya. Iya. Yang mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi kalau ini ada masalah kita selesaikan, cari solusinya seperti itu. Terus bagaimana Brida itu menjamin bahwa hasil risetnya itu tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau mungkin golongan tertentu? Betul. Jadi Brida di dalam menyusun risetnya, tadi saya sudah sampaikan, harus selektif dan harus melibatkan banyak unsur. Supaya apa? Supaya transparansi, supaya terbuka. Bersih dari dalam ya? Khawatirnya itu begini Mbak Wanda, jadi di dalam menyusun riset, dia tidak melibatkan banyak komponen, saya jamin pasti polemik yang terjadi. Nah, maka di sini tadi sudah disampaikan bahwa Brida ini
betul-betul selektif betul. Contoh, dia pada saat sudah tersebut ini tidak dipengaruhi oleh tekanan-tekanan mungkin dari pihak-pihak lain. Harus dititipkan pasal ini atau aturan ini, itu tidak boleh. Ya. Dan mereka harus paham, misalkan ada kepentingan tolong di wilayah utara atau wilayah selatan atau barat itu dibebaskan biar untuk apa, untuk pusat perekonomian, ternyata ada yang punya kepentingan, dia mau jual tanahnya, gitu. Macam-macam, itu kepentingan namanya. Nah di sini harapan kami, Brida ini harus betul-betul selektif betul. Jadi artinya di dalam melakukan itu tidak dipengaruhi oleh dari pihak-pihak lain, harus betul-betul independen, harus kuat di sini. Karena memang visi misi dari gubernur ini kan juga harus kuat juga. Jadi kalau banyak dipengaruhi, nah ini nanti dampaknya yang terjadi itu pasti tidak baik. Betul. Minum terlebih dahulu, ya sedikit fresh, tidak batuk lagi ya Pak ya. Memang untuk merumuskan suatu kebijakan itu butuh ngeteh juga ya. Iya. Ya karena rapat kalau terlalu tegang tidak ketemu solusinya. Iya. Benar. Apalagi untuk perencanaan perda itu kan luar biasa panjang waktunya ya, durasinya. Itu hal yang fundamental. Betul. Jadi itu harus disikapi dan harus digarisbawahi. Perda ini adalah kebijakan atau aturan yang betul-betul mengikat, yang memang dipakai untuk melakukan kegiatan apapun di Jawa Timur khususnya. Jadi contoh OPD atau pertanian harus pakai perda terkait dengan pertanian apa saja yang berkaitan dengan pertanian. Ada katakan dinsos buat perda berkaitan dengan sosial. Ada lagi katakan terkait dengan misalkan tentang pendapatan, harus ada perda tentang pendapatan. Di situ fundamentalnya di situ. Dan ini sangat urgent dan sangat penting sekali. Maka Brida ini sebagai sumber untuk menelurkan kajian ya, menelurkan kajian-kajian terkait dengan mau dikemanakan sebenarnya pemerintah Jawa Timur ini. Nah, apalagi sekarang ada sudah visi misinya Ibu Gubernur ini sudah menyangkut terkait dengan bahwa Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara dan sebagainya. Ini kan harus jelas, harus visi misi itu harus jelas. Arah jalannya harus jelas. Terus tadi kan untuk menyusun suatu perda kan dari riset juga ya. Betul. Dan itu melibatkan Brida itu sendiri. Apa contoh nyata perda atau kebijakan di daerah yang sudah dibuat atas dukungan dari riset Brida itu sendiri? Contohnya banyak sih sebenarnya Mbak. Contohnya yang tentang pemberdayaan di desa itu sendiri. Pemberdayaan desa, ada lagi kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis provinsi. Ini kan semua ini perda-perda yang harus dibuat karena kebutuhan. Nah, Brida sendiri fungsinya di sini mengawal tentang visi misi gubernur. Kalau katakan Brida ini tidak mengawal atau tidak memahami tentang visi misi gubernur, ini kan tidak jalan. Saya yakin ini pasti paham. Jadi Brida ini membuat kajian-kajian yang terkait dengan perda-perda yang sudah berjalan atau yang mau akan berjalan. Maka begitu visi misi gubernur ini sudah dicanangkan, sudah ada, langkah kedua peraturan harus ditegakkan dulu atau peraturan harus dibuat dulu. Jangan sampai mempunyai visi misi, mempunyai gagasan atau mempunyai keinginan untuk membangun Jawa Timur tapi tidak ada peraturan, tidak akan mungkin berjalan. Nonsen kalau ini tidak dilengkapi atau dikuatkan dengan peraturan. Nonsen. Ya contohnya tadi seperti ada tentang pemerintahan desa itu sendiri, semua itu dibuat perda itu semuanya. Jadi banyak sebenarnya contoh-contoh. Tapi yang paling spesifik yang terkait terbaru ini ya tadi desa inovasi ya. Inovasi. Yang inovatif itu perlu sudah diagendakan untuk dibuat itu sudah. Luar biasa. Terus bagaimana keterlibatan masyarakat dalam riset yang dilakukan Brida untuk mendukung kinerja dari Komisi A DPRD Jawa Timur? Jadi keterlibatan masyarakat itu banyak Mbak. Jadi kembali lagi bahwa di sini peran masyarakat itu sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pemerintah kan gitu ya. Nah, maka ada yang dinamakan aspirasi atau reses atau penampungan aspirasi berbentuk apapun. Nah, dalam penampungan aspirasi inilah
nanti akan disalurkan oleh DPR atau legislatif, dan legislatif ini aspirasi dari masyarakat itu akan harus disalurkan kepada pemerintah. Kebutuhan pemerintah itu seperti ini. Jadi perda yang harus dibuat itu harus dilibatkan seperti ini. Nah, itu harus ada keterkaitan. Nah, itu masyarakat kalau tidak dilibatkan ini, waduh, bumerang bahaya sekali gitu ya. Jadi ini kebutuhan ya. Saya kira itu keterlibatannya masyarakat untuk di dalam membuat kebijakan atau BRIDA tadi itu di situ. Terus ini kadangkala ada ya asumsi masyarakat ketika masyarakat bertemu dengan anggota dewan, contohnya Komisi A, ini contohnya ya, terjadi kesenjangan ya antara komisi A dan juga masyarakat. Dalam artian gini, masyarakat mau menyampaikan kayak takut seperti itu. Bagaimana untuk merekatkan keduanya biar terjadi suatu hubungan di mana masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya dengan mudah, kemudian dari anggota dewan Komisi A khususnya ya, ini bisa menyerap apa yang diinginkan masyarakat itu sendiri sehingga terjalin suatu sinergi yang menghasilkan perda yang bagus untuk khalayak. Jadi kesimpulan adalah kolaborasi antara masyarakat dengan legislatif ya kan gitu. Nah, kalau masyarakat takut dan sebagainya itu kan hanya psikologis saja. Ya. Sebenarnya DPR itu nggak nakut-nakuti, sebenarnya kan gitu ya. Cuman masyarakat kadang ada rasa was-was, ada rasa sungkan, ada rasa takut, itu hanya psikologis saja. Tapi saya yakin bahwa masyarakat itu pada prinsipnya memiliki keinginan untuk berdekat dengan legislatif atau dewannya. Itu yang pertama. Ya. Maka dari itu kami selaku legislatif itu selalu melakukan sosialisasi. Bahkan kita mengundang masyarakat dalam acara reses, dalam acara sosialisasi peraturan, perundangan, itu mesti kita undang. Oh, diundang juga? Kita undang. Jadi kita itu mengundang masyarakat itu hampir setiap bulan. Itu tidak lepas kurang lebih sekitar hampir 400 sampai 500 orang dalam setiap bulan. Kita mengundang itu. Bahkan lebih. Bahkan bisa sampai berapa itu? Bisa sampai 8 titik. 8 titik 8 kecamatan. Nah, bisa itulah. Artinya apa? Masyarakat sudah kita libatkan, sudah kita undang, sudah kita pendekatan, kan gitu. Tinggal masyarakatnya bagaimana menyikapi. Tapi kami sudah menyampaikan bahwa forum-forum yang ada di seperti reses dan sebagainya, tolong itu dimanfaatkan dengan baik. Takono, tanyao, gitu loh. Kira-kira yang menjadi keluhan itu apa sih sebenarnya di desa kamu? Sebenarnya tanpa kami atau tanpa saya menyampaikan ke masyarakat itu sudah menyampaikan dalam forum-forum yang kita undang. Nah, itulah jadi antara interaksi antara legislatif dengan masyarakat itu terjadi di situ. Akhirnya menjadi lebih dekat. Betul, ya, ini yang setelah dicari. menjadi lebih dekat, akhirnya aspirasi-aspirasi itu tertampung. Tertampung. Nah, namanya aspirasi tertampung, namanya orang banyak. Aspirasi ini kan banyak sekali. Nah, maka itu akan kita pilah-pilah. Iya. Aspirasi mana yang ini menjadi kepentingan atau yang urgent atau istilahnya prioritas ya. Yang menjadi prioritas yang mana? Ya itulah yang harus kita kita bahasanya kita prioritaskan, kita dulukan. Nanti kita tampung semuanya. Namanya masyarakat mintanya banyak, ya mana yang kebutuhan-kebutuhan yang harus kita prioritaskan, kita sampaikan. Tapi insya Allah dengan sering kali kita ajak rapat, masyarakat sudah memahami itu. Sudah paham itu. Baik. Terus untuk tantangan dalam mengintegrasi hasil riset BRIDA di dalam proses legislasi DPRD, bagaimana ini tantangannya? Tantangannya gini Mbak, yang kami alami atau dalam Dewan itu yang dialami itu adalah waktu untuk memberikan penyusunan dalam perda itu sendiri itu sangat terbatas sekali. Dan sangat terbatas itu begini, kadang pemerintah ini kebutuhannya itu penting dan mendesak, tapi kita kan belum mengadopsi masyarakat, belum mengadopsi aspirasi masyarakat. Belum sampai mengadopsi, tapi kebutuhan ini sudah dikejar-kejar untuk segera diterbitkannya atau dituangkannya perda ini. Nah, disitulah tantangannya Mbak. Jadi kelambatannya di sini nanti. Akhirnya apa? Perda ini bisa disusun, ini sedikit sekali masukan dari masyarakat. Bahasanya keterlibatan masyarakat itu terlalu sedikit.
di sini akhirnya apa? Jadinya pun perda ini juga tidak bisa optimal. Iya. Nah ini karena waktu saja. Karena waktu ya. Iya, karena apa ya? Terlalu pendeknya waktu lah. Kurang lebihnya itu yang menjadi kendala itu. Ini ya membutuhkan riset yang mendalam ya, biar lebih detail. Tadi awal sudah saya sampaikan bahwa untuk menciptakan perda butuh riset, butuh kajian. Baru nanti ada naskah akademik. Setelah naskah akademik baru muncul perda. Ini butuh waktu proses ini. Iya. Nah, karena kebutuhan kadang mendesak, masyarakat ini kan belum sampai memberikan aspirasi. Kajian ini tidak akan temu dengan masyarakat, termasuk naskah akademik ini juga. Kalau ini dipaksakan buat perda, akhirnya jadinya tidak baik. Dan ini akan sedikit jadi perlu, kecuali ada perda-perda khusus, perda-perda terkait dengan perda terkait dengan APBD dan sebagainya, itu kan rutinitas. Tapi kalau perda-perda yang dilahirkan secara mendadak karena kebutuhan, itu akan buat lambat nantinya. Saya kira gitu. Baik, apa langkah konkret Komisi A dalam mendorong budaya legislasi berbasis riset di DPRD Jawa Timur? Langkah konkretnya ya, jadi komisi selama ini tentunya dalam menyusun naskah akademik, ini kan dalam rangka menyelenggarakan rapat-rapat dengan dengan BRIDA, Mbak, dengan BRIDA, dengan BRIDA dengan komponennya. Artinya apa? Pada saat Komisi A ini menyelenggarakan rapat di dalam menyusun naskah akademik, ini harapan kami atau kacamata kami bahwa BRIDA ini tentunya harus bisa menyampaikan ya tingkat urgensinya peraturan itu dibentuk. Seperti apa? Kenapa harus ini dibentuk? Sebenarnya ada apa? Itu pertanyaannya mendalam. Pertanyaan banyak sekali ya. Kalau misalkan perda ini tidak dibentuk, apa dampaknya? Kalau dibentuk bagaimana dan seterusnya. Nah inilah yang keterlibatan Komisi A di dalam penyusunan perda atau keterlibatan Komisi A terhadap BRIDA itu dalam penyusunan peraturan di situ. Jadi dalam rapat itu harus dikaji secara mendalam gitu, Pak. Tanpa ada komunikasi atau tanpa ada dewan dengan BRIDA untuk menyusun itu ya nonsen, tidak akan mungkin terbentuk. Tidak mungkin ketemu ya. Baik, kalau harapan bersama DPRD dan BRIDA terhadap masa depan legislasi di Jawa Timur, karena ini kan erat hubungannya dengan pembentukan perda ke depan ya. Jadi harapan kami semua regulasi atau kebijakan yang ada di pemerintahan Jawa Timur ini tentunya kami bisa menghimbau kepada BRIDA ini diupayakan harus berbasis data, kemudian ada berbasis sains realita, sehingga apa? Dari beberapa unsur itu kalau terpenuhi, maka insya Allah peraturan yang disusun oleh BRIDA itu tadi bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan dengan baik di masyarakat. Saya gitu, Mbak. Baik, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini tentang BRIDA juga ya, yang temanya legislasi berbasis riset, kolaborasi DPRD dan BRIDA untuk regulasi yang relevan tentu saja. Luar biasa wawasan dan juga edukasi untuk masyarakat dan juga pemirsa dari ABTV in Podcast ini. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk Bapak Dr. Sumarjono MPD selaku Komisi A DPRD Jawa Timur. Semoga pertemuan ini juga memberikan sedikit aspirasi atau ide-ide yang muncul ya untuk kebijakan yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Dan saya yakin dengan adanya podcast ini juga akan memberikan sedikit pencerahan ya. Dan informasi kepada masyarakat juga. Baik, terima kasih banyak, sehat selalu. Sama-sama. Dan saya berharap jangan selalu diberikan kelancaran untuk segala pekerjaan di Komisi A. Amin. Untuk Jawa Timur lebih baik lagi. Amin. Terima kasih untuk pemirsa ABTV in Podcast untuk hari ini. Sekian untuk podcastnya, saya mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.